Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang program kegiatan Humas atau sering disingkat dengan hubungan sekolah dengan masyarakat. Saya Yaya Ramadhania, nomor urut N86-231-2019-032, nomor urut 6. Elinda Fidela 86-231-2019-050, nomor urut 22, dan Nurul Aini 86-231-2019-031, nomor urut 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Elinda Fidela, nomor urut 22 dari kelompok 10. Di sini saya akan memaparkan materi kami mengenai program kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Langsung saja saya mulai dengan latar belakang. Adapun latar belakangnya yaitu pada dasarnya manajemen humas atau manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial atau perusahaan maupun organisasi yang non komersial. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat pada dasarnya sudah terbentuk sejak lembaga pendidikan berdiri. Karena berdirinya suatu sekolah atau lembaga pendidikan itu adalah karena dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, agar masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang maksimal, maka sekolah pun harus berjalan secara maksimal dan bisa dilakukan manakala didukung oleh masyarakat sebagai pengguna pendidikan. Sekolah adalah di dalam masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Program sekolah hanya dapat berjalan lancar apabila mendapatkan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pimpinan sekolah perlu terus meneruskan bimbingan hubungan yang baik karena sekolah dengan masyarakat. Sekolah perlu banyak memberi informasi kepada masyarakat tentang program-program yang program-program dan problem-problem yang dihadapi agar masyarakat mengetahui dan memahami masalah-masalah yang dihadapi sekolah. Dengan ini, masyarakat dapat dihadapkan dengan adanya umpan balik yang sangat berguna bagi pengembangan program sekolah lebih lanjut, dan diharapkan pula tumbuhnya rasa simpati masyarakat terhadap program-program sekolah yang dapat mengundang partisipasi yang aktif masyarakat. Dalam rangka memaksimalkan dukungan masyarakat terdapat lembaga pendidikan, maka perlu ditata dengan sebuah manajemen humas. Itu adalah tugas lembaga pendidikan sebagai pelaksanaan operasional pendidikan. Atas dasar pertimbangan yang demikian, maka pemerintah berupaya memaksimalkan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tentang tenaga pendidikan masyarakat dan sarana prasarana. Adapun rumusan masalah di makalah kami ada nomor 1, apa pengertian program kerja? Kedua, bagaimana ruang lingkup program kerja humas? Ketiga, bagaimana perencanaan program kerja humas? Keempat, apa pentingnya perencanaan program humas? Kelima, sebutkan jenis-jenis kegiatan humas. Keenam, bagaimana program kerja khusus Wakasek Humas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya Ramadhania, selaku pemateri pertama akan membahas tentang pengertian program kerja dan ruang lingkup program kerja. Materi pertama yaitu pengertian program kerja. Program adalah suatu rancangan mengenai asas suatu usaha yang akan dijalankan, sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan dan bantu-membantu di antara satu dengan yang lain.
kepada pencapaian suatu tujuan program itu. Organisasi mengandung satu atau lebih program dan tujuan tiap-tiap program itu adalah tidak serupa tetapi saling menyumbang kepada satu tujuan sebuah organisasi itu. Program kerja adalah sebagai suatu rencana kegiatan dan suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sasaran untuk mewujudkan cita-cita organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup program kerja Humas. Program berhubungan dengan tujuan keorganisasian, maka seorang praktisi Humas harus memahami apa yang sedang dilakukan oleh manajemen, bahwa mereka adalah bagian dari tim manajemen. Program merupakan suatu rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Program kerja Humas adalah rancangan yang dibuat untuk menjalankan kegiatan Humas. Dengan melaksanakan metode program kerja secara Humas dapat membantu bertahap dan menggunakan media komunikasi yang tepat melancarkan jalannya kegiatan perusahaan. Dalam hal ini banyak permasalahan yang perlu menjadi pemikiran Humas. Antara lain, pemikiran yang pertama itu sedalam. Maksudnya di sini yang pertama, meningkatkan efisiensi tenaga buruh atau pegawai. Kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Ketiga, memelihara kekompakan kerja serta menyalurkan kreativitas para pegawai. Kemudian yang keempat, ikut mengawasi dan menjaga perusahaan dari gangguan-gangguan penyelewengan keluar. Pemikiran yang kedua yaitu pemikiran keluar. Maksudnya yang pertama, memelihara hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat atau publik, terutama dengan publik sekitar tempat di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk menjadi member terhadap perusahaan. Yang ketiga, memperluas pasaran hasil produksi perusahaan. Yang keempat, membina kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap kegiatan perusahaan. Pada dasarnya, tujuan umum dari program kerja dan berbagai aktivitas Humas adalah cara menciptakan hubungan harmonis antara organisasi atau perusahaan yang diwakilinya dengan publiknya atau stakeholder sasaran khalayak yang terkait. Tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas Humas tersebut dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen yang dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil atau sasarannya. Ruang lingkup program kerja Humas dibagi menjadi dua, yaitu publik internal dan publik eksternal. Publik eksternal adalah publik yang berada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, yaitu publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasinya yang harus diberikan penerangan atau informasi untuk dapat membina hubungan atau nama baik perusahaan. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman kelompok saya, yaitu Erlinda. Dengan ini dipersilahkan. Kemudian saya akan melanjutkan materi kami dan membahas di bagian C dan D. Langsung saja saya akan membahasnya. C. Perencanaan program kerja Public Relation Humas. Perencanaan program kerja Public Relation yaitu terdiri dari sebuah bentuk kegiatan perencanaan komunikasi baik kegiatan ke dalam maupun keluar antara organisasi dan publiknya yang tujuannya untuk mencapai saling pengertian. Perencanaan program kerja public relation tersebut berkaitan dengan pengertian perencanaan, wujud rencana kerja dan alasan dilakukannya perencanaan kerja program atau program PR, termasuk manfaat dan klasifikasi perencanaan kerja tersebut. Maka
penjelasannya sebagai berikut. Perencanaan kerja yaitu terdiri dari satu, perencanaan seorang yang memanfaatkan atau menginterpretasikan segala informasi, materi, dan data yang tersedia baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk dianalisis, diseleksi, dan diproses sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang. Kedua, hasil yang akan diperoleh relevan dan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi kegiatan dalam suatu organisasi. Manfaat yang diperoleh dari pembentuk perencanaan kerja PR yaitu satu, membantu pihak manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Kedua, itu mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerjasama antara departemen dan pihak terkait lainnya. Ketiga, itu menghadapi resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret. Keempat, mampu melihat secara keseluruhan maupun operasional organisasi. Kelima, itu menetapkan klasifikasi rencana kerja PR yaitu rencana strategi, rencana tetap, dan rencana tertentu. D. Pentingnya perencanaan program humas. Rencana program PR sama pentingnya dengan menciptakan suatu formasi yang kuat untuk sebuah bangunan. Menurut Frank Jeffkin, ada 4 alasan yang paling penting bagi perlunya suatu perencanaan atau PR. Keempat alasan tersebut yakni: 1. Untuk menetapkan target-target operasi PR yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh. Kedua, untuk menghitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. Ketiga, untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan segenap program PR yang telah diprioritaskan. Keempat, untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan ketersediaannya. A. Staf pendukung atau personal yang mencukupi. B. Dukungan dari berbagai peralatan fisik, alat-alat kantor, mesin dan lain-lainnya. C. Anggaran dana yang tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Aini, nomor urut 05, utusan dari kelompok 10 mengenai program kegiatan hubungan masyarakat dengan sekolah. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang jenis kegiatan dan program kerja khusus Wakasekumas. Materi yang pertama itu jenis kegiatan. Jenis kegiatan itu terbagi menjadi 2, kegiatan eksternal dan internal. Kegiatan eksternal selalu berhubungan atau ditujukan kepada instansi atasan dan masyarakat di luar sekolah. Ada 2 kemungkinan yang dilakukan dalam hal ini, yakni indirect act dan direct act. Indirect act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui perantara media tertentu, sedangkan direct act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui tatap muka. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan internal. Kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam sasarannya adalah warga yang bersangkutan, yaitu para guru, staf karyawan, dan peserta didik. Kegiatan ini juga dilakukan dengan 2 kemungkinan, yaitu indirect act dan direct act. Indirect act adalah kegiatan internal melalui penyampaian informasi melalui surat edaran. Sedangkan direct act adalah kegiatan internal yang dapat berupa
berupa rapat dengan guru, upacara sekolah, rekreasi bersama, dan lain-lain. Kemudian materi yang kedua itu program kerja khusus Wakasek Humas. Adapun program kerja khusus dari Wakasek Humas yang pertama itu melakukan relasi sosial dengan komite sekolah dan masyarakat sekitarnya dalam bentuk kerjasama dua arah berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang kedua itu melakukan relasi sosial dengan pemerintah desa sampai kabupaten dan instansi terkait terutama untuk penggalian dana dan proyek kegiatan sekolah. Kemudian yang ketiga itu melakukan relasi sosial dengan pihak sekolah terutama SD dan MI terutama dalam upaya penerimaan siswa baru. Kemudian yang keempat terjalinnya hubungan baik dengan SDMI, SMP, SMA sederajat terutama di wilayah Indonesia. Baik, dan masih banyak lagi program khusus dari Wakasek Humas. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.